Terima kasih sudah nonton video saya. Mudah-mudahan ini memberikan cerita buat kita semua. Ini bukan inspirasi ya. Saya bukan bertujuan motivasi kalian, tidak. Tetapi hanya curahan hati teman-teman dan saya untuk semua yang nonton video ini. Kamu kecewa, tapi kamu pantas bahagia. Kamu Halo, selamat pagi kawan-kawan. Semuanya apa kabar? Saya harap semuanya baik-baik saja. Dan hari ini kita ketemu lagi. Sudah 2 hari saya nggak bikin vlog harian saya. Dan kebetulan hari ini saya sempatkan untuk bikin. Kemarin hari Minggu saya malas banget, capek. Seharian saya pengen refresh dan sebenarnya pengen bikin suasana hati saya nyaman aja dulu ya. Dan hari ini mungkin teman-teman ikut aja dulu. Come on. Nah, sekarang saya sudah sampai ke tujuan kawan-kawan. Dan saya pengen tanya, apakah kalian pernah nggak sih ngerasain kecewa ataupun putus asa? Ya, seperti yang saya bilang, kecewa dan putus asa. Pernah nggak? Kalau pernah, jangan skip video ini, nonton terus ya. Saya lagi mau turun dulu, ada kerjaan sedikit. Oke, thank you. Oke kawan, apakah kita pernah mengalami putus asa? Anda dan saya. Untuk mengetahuinya lebih jelas, jangan skip video ini, nonton terus. Ayo kita bahas dan kita lanjut. Saya pernah kecewa dan saya pernah putus asa. Kamu pernah nggak? Ya, kalau kamu pernah kecewa dan putus asa, berarti kita sama, manusiawi dong. Manusiawi lah kalau kita pernah kecewa, putus asa, atau pernah merasa disakiti, atau kecewa sama orang-orang yang kita cintai. Bahkan putus asa sama beratnya hidup ini. Ya, hidup ini berat. Berat, saya ngalami juga. Kamu pasti ngalami kan. Kalau kamu nonton video ini, pasti kamu nggak akan pernah bohong. Kamu pernah kecewa dan pernah mengalami putus asa. Kecewa dalam hal apa sih? Ya banyak hal. Mungkin dalam percintaan kamu, jodoh kamu, atau masalah mantan kamu kecewa bahwa dia selingkuh, atau kamu teman kamu selingkuhin persahabatan kamu, dan banyak hal. Dan putus asa kadang-kadang sama kecewa ini sama temenan mereka guys. Mereka temenan satu tujuan sih. Mereka saya bilang saat kecewa dan putus asa ini kayaknya satu tujuan ya. Kecewa kadang-kadang kita nggak terima gitu loh ya sama sesuatu yang kadang-kadang membuat kita itu tidak bisa ngebayangin kok bisa sih teman kita, sahabat kita, mungkin orang yang kita percayai mungkin membuat kita suatu luka di hati kita, secara psikologi kita kecewa. Nah, kalau putus asa itu satu kejadian yang membuat kita kadang-kadang kehilangan akal, kehilangan apapun, sehingga kita tidak lagi mau melakukan hal-hal yang positif, sehingga kita tidak lagi mau melakukan hal-hal yang produktif. Putus asa ya sudahlah, saya udah nggak mau ngapa-ngapain lagi. Misalnya kayak contoh saya bikin vlog misalnya ya, udahlah putus asa lah, nggak ada yang nonton, nggak ada yang mau bikin lagi, ya sudahlah, kecewa, berhenti gitu lah. Itu salah satu putus asa, nggak ada harapan. Oke guys, goyang-goyang ini tripodnya. Putus asa ya itu sih kebanyakan yang orang rasakan. Putus asa ketika kamu pengen mencapai sesuatu, ternyata kamu tidak sampai dan kamu merasa itu nggak bisa lagi, dan banyak hal. Tapi ayo kita coba ngobrol. Kalau saya boleh saranin teman-teman yang pernah merasa dikecewain, manusiawi, saya pun pernah merasa dikecewain. Kalau kamu merasa dikecewain ya sudahlah, masih banyak kok. Kadang-kadang saya juga nggak sadar kok mengecewakan orang lain. Kadang-kadang kita itu menuntut orang melakukan yang terbaik buat kita, dan kita tidak sadar, tanpa sadar kita membuat hal yang sama terhadap orang lain. Itu bukan disengajain kawan-kawan. Kadang-kadang kita tuh nggak sengaja membuat teman kita kecewa, dan mungkin orang-orang yang kita kecewa sama seseorang pun mungkin mereka tanpa sengaja gitu. Kalau saran saya sih, kalau kamu lagi mengalami hal demikian, berusaha terima. Coba bicarain sama teman kamu bahwa kalau saya sih ya, kamu ngecewain saya gini bla 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 gitu loh. Tapi ya sudah, terpesan dia terima atau enggaknya, saya harap pasti yang orang mengecewakan kita tuh ada maksud. Mungkin secara pribadi saya pikir dia nggak sengaja, atau dia tidak bertujuan seperti itu. Cuma kadang-kadang kita punya perasaan berlebihan aja gitu, sehingga kadang-kadang kan gini, kalau kita misalnya gini ya, sama pasangan nih, kita saking sayangnya ada hal sedikit aja yang membuat tidak sesuai dengan ekspektasi saya atau akhirnya kamu kecewa sama pasangan kamu, dan akhirnya ya kamu kecewa. Padahalnya sebenarnya
kita juga pernah mengecewakan pasangan kita, ataupun kita pernah mengecewakan teman kita, sahabat kita, kerabat kita, dan banyak hal gitu loh, atau keluarga kita. Dan ya sudah, kita pernah saling mengecewakan. Saran saya sih, teman-teman kalau lagi dalam posisi kecewa seperti ini, coba lebih dewasa, lebih bisa terima kalau kamu dikecewakan gara-gara apa sih definisi porsinya. Kalau gara-gara misalnya bisnis, kalau kamu sudah tahu teman kamu kayak gitu nggak bisa jujur, ya sudah, jangan dari awal sudah tahu, mendingan ya lebih tahu sekarang sih daripada nanti kamu lebih parah lagi gitu. Kalau saya sih kecewanya sih pernah ya, kecewa itu sudah sering banget, tapi akhirnya suatu ketika membuat saya ya sudahlah gitu, kalau udah kecewa ngapain sih. Dan solusinya saya bilang, saya selalu cari suatu hal yang nyaman. Saya suka jalan-jalan, saya suka kuliner, dan saya suka ketemu sama orang. Saya nggak tahu, hobi saya tuh ngobrol. Mungkin saya hobi ngobrol sama kamu juga, teman-teman. Saya suka ketemu sama orang, ngobrol sama orang, berbicara, kadang ngobrol hal-hal yang nggak penting, mungkin bisa berjam-jam. Ya itu satu cara saya untuk mengisi kekosongan saya ataupun kekecewaan saya. Dan kalau bicara kecewa panjang bro, ya saya rasa kamu harus benar-benar menerima lah kenyataan kalau kamu pernah dikecewain. Dan sudahlah, kalau kamu sudah lihat ada bayang-bayang ke sana, ya kamu lebih baik menghibur dirimu sendiri daripada harus terluka hanya gara-gara kecewa kamu yang nggak jelas. Bukan nggak jelas sih sebenarnya, kecewa kamu yang kadang-kadang membuat kamu terluka lebih dalam. Bahkan kamu curhat sama orang lain tidak akan berikan solusi yang terbaik, karena mereka nggak tahu isi hatimu seperti apa dan sedalam apa kamu kecewa. Saya saranin sih lebih ke inilah ya, kalau lebih ke penerimaan diri. Kalau saya secara pribadi ya kembali lagi kita berdoa, kuatkan diri kamu. Satu hal yang saya percaya, apapun yang kamu pikirkan yang terbaik dalam hidup kamu pasti akan terjadi. Kalau kamu kecewa sama diri kamu, ya pikirin hal-hal positif yang kamu punya, yang kamu ada, kamu keluarkan, kamu tonjolkan. Misalnya kamu pandai bernyanyi, dari semua kejelekan kamu kecewa terhadap diri kamu, ya kamu bernyanyilah dengan cara kamu. Kalau kamu suka membuat kue, ya sudahlah, kalau kamu dari semua kejelekan kamu lampiaskan dengan kamu membuat kue atau segala macam hal. Saya cuma pengen ngomong, kecewa itu panjang bro. Kalau kamu menanam diri kamu di kecewa itu, bahaya. Kamu nggak akan bisa move on, kamu nggak akan bisa bergerak, kamu nggak bisa malahan mendapat sesuatu hal yang lebih baru. Bahkan kamu akan tertanam di rasa kecewamu ini, bahaya. Ya, please teman-teman jangan kecewa-kecewaan dong. Kalau pernah ada orang yang kecewain kamu, ya sudahlah. Masih banyak kok teman yang lebih baik dari yang ngecewain kamu ini. Anggaplah Tuhan tuh kasih suatu jalan keluar bahwa orang ini nggak cocok berteman sama kamu atau bersahabatan dengan kamu. Bukan kamu yang rugi, dia yang rugi guys. Oke? Dan kedua, putus asa. Nah ini agak ngeri nih. Saya harus bernapas dulu ya. Putus asa ini gini. Kalau kamu sudah kecewa, lari akhirnya ke putus asaan, itu levelnya lebih tinggi sih. Kamu kecewa nih, ini mau ngomong putus asa ya, putus asa ini kamu seperti ya tidak, ya saya bilang tadi yang di awal, tidak mau lagi melakukan hal apapun, kadang butuh perhatian khusus. Putus asa itu perlu ketemu sama orang-orang yang benar-benar peduli sama kamu, orang-orang yang benar-benar care sama kamu, orang yang benar-benar ya sayang sama kamu, yang benar-benar yang harus memberikan kamu suatu masukan yang positif. Hati-hati loh ya. Ini saya selalu ngomong hati-hati ketika kamu putus asa. Jangan asal temenan, jangan asal curhat. Belum tentu orang yang kamu curhat itu benar-benar peduli sama kamu. Atau ketika kamu putus asa, kamu curhat pada orang yang salah, fatal akibatnya. Kenapa? Orang yang lagi putus asa itu percaya aja sama orang yang memberikan harapan-harapan. Kadang harapan itu harapan palsu. Misalnya kamu lagi putus asa sama pacar kamu, tiba-tiba datang seseorang memberikan harapan, ya kalau dia positif is oke lah. Tapi kalau dia punya motivasi yang salah, kamu yang dirugikan. Nanti kamu maaf banget, nanti dimanfaatin dengan rasa keputusasaan kamu, dimanfaatin supaya kamu bisa ngikutin keinginan dia. Ya contohnya banyak hal. Kamu bisa pikir lah ya apa yang saya maksud. Misalnya kamu lagi putus asa, orang ini seolah jadi datang sebagai pahlawan, ternyata tujuannya bukannya untuk membuat kamu semangat, tetapi ada motivasi di belakang itu. Tapi saya nggak mau bahas itu ya, nanti kita next video aja.
Saya cuma pengen ngomong, kalau kamu lagi putus asa, please cari orang yang tepat. Kalau bisa orang tua terlebih dahulu, ayahmu, ibumu, kakakmu mungkin, ya orang yang bisa kamu percayai, orang yang kamu bisa anggap kamu memberi support kamu, atau guru-guru rohani kamu yang bisa mensupport kamu jauh lebih baik. Ngobrol dari jangan putus asa tuh jangan sampai membuat kamu tuh tidak punya teman atau kehilangan pertemanan sama orang lain. Putus asa itu please jangan sampai kamu terasa tenggelam di perasaan kamu, bangkit lagi. Ada saat-saatnya kita harus selalu percaya pada diri kita sendiri untuk bangkit. Saya pernah ngalamin putus asa juga. Semua pernah ngalamin, bukan kamu aja. Jangan merasa kamu yang hidup paling sedih di dunia ini, guys. Jangan kamu merasa hidup kamu paling menderita di dunia ini. Masih banyak orang menderita dari kamu, tetapi mereka tidak mengumbarkannya. Jangan merasa harus semua orang tahu penderitaanmu. Yang paling saya pengen ngomong sama kamu, jangan ceritakan kesedihan kamu kepada orang lain. Simpan. Tapi yang perlu kamu utarakan adalah kebahagiaanmu pada orang lain. Supaya apa? Ketika orang lain melihat kamu bahagia, mereka akan merasa, wow, si A atau namamu misalnya apa gitu ya, si ini bahagia banget ya sekarang ya. Orang tuh lebih bisa menghargai ketika kamu bahagia. Ketimbang kamu lagi putus asa, sedih, orang itu akan menjudge kamu. Maaf, pasti dibilangnya kamu gak berguna, bla 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 bla, negative thinking. Nah, untuk mengubah opsi orang terhadap diri kamu, ya kamu harus bangkit kembali ketika putus asa itu. Putus asa bolehlah. Kamu mungkin 15 menit, 1 jam, kamu meratap nasib kamu, berevaluasi apa sih yang kamu lakukan, kesalahan-kesalahan. Tapi ingat, ketika kamu putus asa itu sebenarnya cara Tuhan membuat kamu sadar kamu itu terbatas. Ya, kamu terbatas. Ketika kamu, saya, dan kita semua terbatas, jadi belajarlah dari keterbatasan kita supaya kita menjadi pribadi yang jauh lebih unggul di depan harinya. Saya jujur bicara seperti ini bukan saya jauh lebih baik dari kamu, mungkin kamu lebih baik dari saya. Ini bukan berbicara masalah apapun, tapi ini berbicara ayo kita saling berbagi. Kamu dan saya itu kita temenan bagaimana supaya kita saling berbagi. Ya, saya hanya bisa berbagi melalui video ini apa yang saya pernah alami. Saya pernah putus asa, dan saya rasa banyak orang di dunia ini, bahkan di Indonesia ini, putus asa. Yang saya mau kalian harus move on, balik ke jalan kamu. Bahkan kamu harus lebih kreatif dalam mengolah hidup kamu jauh lebih baik. Apalagi kondisi seperti ini, COVID-19. Ya, ini saya rekamnya pada COVID-19 ya. Tadi saya keluarnya harus kudu pakai masker, karena di dalam mobil saya nggak pakai masker. Saya cuma pengen ngomong, kalau kamu terus-terusan kecewa sama hidup kamu, kamu tidak akan menemukan jalan keluar. Nggak akan dapat jalan keluar. Yang harus kamu lakukan, mencoba dengan hal-hal yang baru. Kamu kecewa dan putus asa dan mau usaha, kamu coba usaha yang lain. Walaupun merintisnya perlahan-lahan, yang penting ada usaha. Daripada kamu kecewa dan kamu hanya duduk merenung, mungkin yang anak kosan hanya di kamar kosannya saja, atau yang lain pengusahanya hanya meratapi pengusahanya saja dan tidak ada tindakan move on, ya selesai semuanya tidak akan terjadi perubahan. Kalau kamu tidak mau berubah, semuanya akan punah, guys. Oke? Saya cuma pengen ngomong kamu dan saya pernah ngalamin putus asa. Putus asa itu solusinya hanya bangkit semangat kamu. Bagaimana cara bangkit semangatnya? Nonton video saya berikutnya, please. Oke guys, saya cukup sampai di sini. Saya mau ke bengkel dulu. Kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Thank you. Bye bye.